Pada minggu siang itu, suasana masih adem ayem ketika Alga dan Danang memutuskan untuk mancing. Setelah sepakat, mereka berangkat sekitar jam 3 sore, bawa alat pancing dan umpan seadanya. Langit mulai agak mendung, tapi nggak bikin mereka ragu untuk jalan ke sungai kecil langganan mereka. Setibanya di sana, suasana sungai kecil itu terasa nyaman. Airnya bening, gemericik alirannya menenangkan, dan suasana sepi membuat mereka bisa santai tanpa terganggu. Mereka berdua duduk di atas batu besar. Alat pancing sudah terpasang dan umpan siap dilempar ke air. 1 jam sudah berlalu. Mereka masih menikmati suasana tanpa peduli waktu. Tiba-tiba ada yang nyangkut, Ga, seru Danang sambil menahan pancingnya yang terlihat berat. Namun setelah ditarik, ternyata hanya ranting besar yang nyangkut di mata kail. Alga tertawa kecil. Gua pikir dapat ikan gede itu. Mereka terus menunggu dengan sabar, meski tak kunjung dapat ikan. Waktu makin sore, tapi entah kenapa suasana sekitar masih terasa santai bagi mereka. Saking asiknya, mereka sambil lupa jam dan gak sadar kalau matahari mulai turun ke ufuk barat, memberi semburat jingga di langit. Gua rasa kita harus pindah ke spot nih. Nang, di sini gak ada ikan yang nyangkut, kata Alga sambil melihat jam di HP-nya. Sudah hampir jam 5, tapi mereka belum berniat untuk pulang. Danang menatap Alga sambil menunjukkan ke arah sungai. Danang menatap Alga sambil menunjukkan ke arah sungai yang lebih besar di atas sana. Gimana kalau kita coba ke sungai yang di atas itu saja, yang lebih gede? Siapa tahu di sana ikannya lebih banyak. Alga berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Boleh juga, udah lama kita nggak mancing di sana, tapi jaraknya lumayan jauh ya. Mereka pun bergegas jalan menuju sungai yang lebih besar. Karena pepohonan lebat yang menaungi jalur setapak di perbukitan, sepanjang perjalanan mereka masih bercanda dan saling lempar cerita seru. Tidak terlalu merhatikan perubahan di sekitar mereka. Jalan yang sebelumnya terang kini mulai terasa remang-remang dan angin dingin tertiup pelan. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sungai yang lebih besar. Suasana lebih deras dibanding sungai kecil sebelumnya, dengan aliran yang lebih kuat. Sungai itu dikelilingi bebatuan besar dan pepohonan yang rimbun, yang menciptakan suasana yang agak mistis. Tapi mereka tetap semangat dan segera menyiapkan alat pancingnya lagi. Alga pun melempar kailnya ke air yang lebih dalam dan deras. Wah, di sini ikannya pasti gede-gede nih, katanya penuh percaya diri. Danang mengangguk sambil memasang senyuman. Namun seiring waktu berlalu, suasana mulai berubah. Langit yang tadinya hanya mendukung kini perlahan menjadi gelap. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya, meninggalkan jejak samar di langit. Hutan di sekitar sungai semakin sunyi. Hanya ada suara aliran yang kuat dan angin yang sesekali berhembus dingin. Sekilas terdengar suara-suara aneh dari kejauhan. Entah itu suara binatang atau hal lain. Tapi Alga dan Danang tidak terlalu memikirkannya. Mereka pun masih asik memancing ketika tiba-tiba Danang merasa ada sesuatu yang menarik pancingnya dengan sangat kuat. Alga, ini serius, gua dapat ikan gede nih, teriak Danang sambil mencoba menarik pancingnya yang melengkung tajam. Alga cepat-cepat menghampirinya. Tapi semakin Danang menarik, semakin berat dan terasa aneh. Wah, ini berat banget, jangan-jangan. Danang mulai gugup. Namun saat mereka berdua berusaha menarik dengan sekuat tenaga, tiba-tiba pancing Danang terlepas dengan keras dan dia jatuh ke belakang. Mereka terdiam sejenak, nafas mereka terengah-engah. Nang, lu lihat apa yang terjadi, nyangkut kan? Tanya Alga dengan suara bergetar. Tapi Danang hanya menggeleng, tak tahu
tapi kayak ada yang nahan dari bawah air. Seketika suasana terasa berubah. Sunyi yang sebelumnya damai sekarang terasa mencekam. Hutan di sekitar mereka terasa lebih gelap dan dingin. Alga melihat ke sekeliling, dan sejenak dia merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Dan kayaknya udah mulai gelap, kita balik aja yuk, kata Alga dengan suara sedikit ragu. Danang yang biasanya lebih cuek mulai merasa ada yang aneh. Iya, benar juga, udah sore banget, ayo kita balik sekarang. Mereka pun cepat-cepat mengemas peralatan dan berjalan menyusuri jalan yang tadi mereka lewati. Tapi kali ini suasana terasa berbeda. Setiap langkah kaki mereka diiringi suara aneh yang mengikuti dari kejauhan. Ranting-ranting pohon terdengar seperti berbisik, dan bayangan-bayangan pohon di sekitar mereka tampak bergerak meski angin tidak terlalu kencang. "Ga, lo dengar suara itu gak?" tanya Danang dengan nada cemas. Alga hanya mengangguk, mempercepat langkahnya. "Dengar, kita jangan lama-lama di sini." Mereka terus berjalan cepat, tapi entah kenapa jalan yang tadi terasa biasa saja, kini terasa lebih panjang dan asing. Setiap kali mereka melihat ke belakang, rasanya ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Suara ranting patah, gesekan daun dan angin dingin membuat suasana semakin tegang. Saat Alga dan Danang memutuskan untuk meninggalkan sungai besar itu, langit sudah hampir sepenuhnya gelap. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tadi mereka lewati. Tapi suasana kali ini berbeda. Rasanya seperti ada bayangan yang mengikuti mereka dari kejauhan. Meski saat mereka menoleh ke belakang, tak ada apa-apa, hanya kegelapan yang semakin pekat. "Dan lo yakin kita lewat sini tadi?" tanya Alga sambil melihat sekeliling. Hutan yang tadinya terasa akrab, sekarang seolah-olah merangkap mereka di dalamnya. Dengan mengangguk meski ragu, "Yakin ini jalan yang tadi kita lewati, cuma kayaknya jalannya jadi lebih jauh aja." Alga menghela nafas dan terus melangkah. Mereka berusaha mempercepat langkahnya, namun setiap beberapa menit suasana terasa semakin aneh. Pohon-pohon yang tadi mereka kenali sekarang terlihat serupa, seolah-olah mereka berputar-putar di tempat yang sama. Ranting dan dedaunan di tanah tampak familiar, tapi mereka tidak bisa memastikan apakah benar mereka benar-benar lewat di situ atau tidak. "Aneh dan kita kayak nggak maju-maju, tapi jalan udah jauh," kata Alga mulai merasa cemas dan melihat ke jam tangan. Sudah hampir jam 6. Langit semakin gelap dan hanya ada sedikit sinar yang tersisa. Danang berhenti dan memandang sekeliling. "Gua juga ngerasa itu. Udah beberapa kali kita lewat di sini, tapi kok kayak serius." Mereka berdua berdiri di sana. Terdiam sejenak, hanya ada suara angin yang berdesir pelan dan suara aliran sungai dari kejauhan. Tapi di tengah-tengah sunyi itu, samar-samar terdengar suara seperti langkah kaki di belakang mereka, pelan-pelan, tapi teratur, tapi terasa mendekat. "Lo dengar gak?" tanya Danang dengan suara berbisik. Matanya melirik ke belakang. Alga pun mengangguk. Matanya juga menatap ke arah yang sama. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan yang berdiri diam. Bayangan-bayangan panjang di tengah senja. Bayangan-bayangan panjang di tengah senja yang memudar. "Kayaknya ada yang ngikutin kita, Kak," bisik Danang. Suaranya terdengar ketakutan. Alga mengangguk lagi. Kali ini dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Iya, tapi gua nggak tahu apa. Kita harus jalan lebih cepat." Mereka mulai melangkah lagi, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Bahkan hampir berlari, tapi semakin cepat mereka berjalan, semakin aneh jalan yang mereka tempuh. Jalan setapak itu yang seharusnya membawa mereka ke desa, malah terasa semakin panjang dan tak berujung. Setiap beberapa meter, mereka melihat pohon-pohon besar yang sama.
batu besar yang tadi mereka lewati, dan ilalang tinggi yang seperti tidak pernah berakhir. Dan kita muter-muter di tempat yang sama, seru Alga dengan nada panik. Mereka sudah beberapa kali melewati tempat itu, tapi jalan keluar tidak kunjung terlihat. Kita kayak diputer-puter di sini, jawab Danang dengan suara yang mulai gemetar. Ini sudah nggak normal. Gak, ada yang gak beres di sini. Suara langkah kaki yang tadi mereka dengar semakin jelas. Kali ini terdengar lebih dekat, tapi lagi-lagi setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara yang seolah mengikuti mereka dari balik yang bayang-bayang pepohonan. Di tengah kebingungan mereka dan ketakutan, tiba-tiba Alga melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya kecil seperti lampu berkelip-kelip di antara pepohonan. Lihat itu, Nang, ada cahaya. Mungkin itu rumah atau orang yang bisa bantu kita. Mereka pun langsung berlari ke arah cahaya itu dengan hamparan menakutkan. Jalan keluar semakin dekat mereka. Cahaya itu semakin terang, tapi anehnya setiap kali mereka sampai, cahaya itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah mengolok-olok mereka. Mana cahayanya? Berusaha masih ada, seru Alga frustasi. Berhenti di tengah jalan dengan nafas tersengal. Danang juga terdiam, menatap hutan gelap yang sekarang terasa lebih menakutkan. Dan tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara, bukan lagi langkah kaki, tapi suara bisikan. Suara itu pelan tapi jelas, seolah-olah ada seseorang yang berbisik dari balik pepohonan, menyebut nama mereka. Danang, Alga, kemari. Mereka berdua membeku. Suara itu jelas bukan berasal dari desa atau siapapun yang mereka kenal. Suara itu asing, penuh dengan nada yang menyeramkan, dan terdengar dari segala arah. Danang hanya bisa menatap pohon itu dengan ngeri. Di sekitar pohon, angin berhenti. Terhembus udara tiba-tiba terasa sangat dingin. Tanpa apa-apa, ranting-ranting pohon itu mulai bergerak pelan, mengeluarkan suara gemertak yang mengerikan, seolah-olah pohon itu hidup dan sadar akan kehadiran mereka. Alga mulai mundur perlahan, tapi di saat yang sama, mereka kembali mendengar suara itu. Kali ini lebih jelas, lebih jelas dan lebih menakutkan. Alga, Danang, jangan pergi. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari sekuat tenaga, tidak lagi peduli arah mana yang mereka tuju. Rasa takut sudah menguasai pikiran mereka. Kaki mereka berlari melewati ilalang batu dan akar-akar pohon, mencoba menjauh dari suara menyeramkan itu. Mereka terus berlari hingga akhirnya apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan ceritanya part kedua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.